Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dina Marifatul Fauziah dengan NPM 24753067 dari kelas 3C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Inflasi di Provinsi Aceh dan Solusi Pengendaliannya Menurut Ekonomi Konvensional dan Islam. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi penting karena menjadi indikator utama kestabilan ekonomi, mempengaruhi daya beli, konsumsi, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, inflasi itu sering dipengaruhi faktor musiman seperti bulan Ramadan, Lebaran, dan akhir tahun. Harga pangan, energi, dan transportasi juga tuh sering menjadi penyumbang inflasi termasuk di Provinsi Aceh. Adapun perspektif klasik, menurut teori klasik, inflasi merupakan fenomena moneter. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan uang beredar yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Solusinya adalah mengendalikan jumlah uang beredar, menerapkan kebijakan moneter ketat, serta menjaga keseimbangan fiskal agar harga tuh tetap stabil. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Firal Birahmadina dengan NPM 24753070. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Perspektif Keynesian. Menurut Keynes, inflasi bisa terjadi oleh dua hal. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu permintaan total yang lebih tinggi daripada kapasitas produksi. Yang kedua, cost push inflation, yaitu kenaikan biaya produksi seperti harga energi dan bahan baku. Solusi yang ditawarkan Keynes adalah mengatur belanja negara dan pajak, mengendalikan suku bunga dan jumlah uang beredar, serta mendorong produktivitas agar kapasitas produksi meningkat. Selanjutnya yaitu model AD dan AS, yaitu dalam mode agregat demand dan agregat supply. Inflasi dipahami melalui interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Ada dua inflasi. Yang pertama, demand pull, ketika konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah meningkat. Yang kedua, cost push, ketika biaya produksi naik dan pasokan terganggu. Solusinya adalah memperkuat sisi produksi melalui investasi dan infrastruktur, menjaga distribusi barang, serta mengendalikan permintaan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, perspektif ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, inflasi juga bisa disebabkan oleh faktor moral, misalnya praktik riba, penimbunan barang atau ikhtisar, dan monopoli, yaitu perspektif ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, inflasi juga bisa disebabkan oleh faktor moral, misalnya seperti praktik riba, menimbun barang atau ikhtiar, dan monopoli. Solusinya adalah melarang praktik riba, menerapkan distribusi yang adil, dan menjalankan fungsi hisbah, yaitu pengawasan pasar agar tetap adil dan sesuai syariat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Melani Eden Putri, NPM 24753076. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan singkat. Yang pertama itu ada teori klasik, fokus pada pengendalian uang beredar. Yang kedua itu teori Keynesian, menekankan pengendalian permintaan melalui fiskal atau moneter. Yang ketiga itu model AD sampai AS, melihat keseimbangan permintaan dan penawaran, sehingga solusinya memperkuat produksi dan distribusi. Yang terakhir, perspektif Islam, menambah faktor moral dan keadilan dalam ekonomi. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan, inflasi mempengaruhi daya beli dan kestabilan ekonomi. Tidak ada satu solusi tunggal, melainkan perlu kombinasi pengendalian moneter, kebijakan fiskal yang tepat, meningkatkan produksi dan distribusi, serta nilai keadilan ekonomi Islam. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.